Apa kira-kira yang menjadikan amal kita mardud atau tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala? Para ulama menjelaskan bahwa salah satu yang menjadikan orang itu tertolak amal solehnya itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Pada momen ini kita akan sama-sama sedikit mendalami tentang ayyul a'mal wa ayyul asbab. Asbab apa saja yang menjadikan a'maluna mardudun indallah. Amal-amal kita ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah sesuatu yang kita harus berlindung dan kita mohon kepada Allah jangan sampai pengorbanan perjuangan kita, amal-amal kita dalam kehidupan ini selama sekian puluh tahun, nanti di yaumul kiamah endingnya betul-betul bikin hati kita sedih, bikin kita hati menjerit, bikin kita hati luar biasa kesedihannya, penyesalan dan luar biasa. Sebelum itu terjadi, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, mari kita sedikit membahas tentang apa saja yang menjadikan amalan-amalan kita betul-betul diterima dari Allah Subhanahu wa taala, atau jangan sampai amalan kita mardudun atau tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita ini ingin banget, ya sangat mau banget amal kita diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam waktu bersamaan jangan sampai ada sebab-sebab yang menjadikan amal-amal kita mardudun indallah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apa kira-kira yang menjadikan amal kita mardud atau tertolak dari Allah Subhanahu wa taala? Para ulama menjelaskan bahwa salah satu yang menjadikan orang itu tertolak amal solehnya itu adalah adamul ikhlas. Tidak adanya keikhlasan ketika orang itu beramal. Tidak ada keikhlasan ketika orang itu beramal. Dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam, dalam kitab Al-Wafi, para ulama menjelaskan menjadikan salah satu hal yang paling terpenting dari sekian ribu hadis yang dibahas oleh para ulama hadis, hal yang paling penting dari sekian puluh bab yang dibahas dalam kitab-kitab tersebut, yang pertama kali adalah para ulama menjadikannya adalah babun niyah, kitab tentang niat. Pertanyaannya adalah ada apa dengan an-niyah ini? Kenapa dijadikan nomor pertama? Kata para ulama hadis menjadikan niat nomor pertama itu adalah disebabkan gara-garanya al-a'mal, amal-amal yang diterima, babut tauhid, babut tijarah, babul muamalah, dan bab-bab yang lainnya, semuanya itu mardud di sisi Allah SWT. Gara-gara apa? Gara-gara niat. Apa hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya ke Allah dan Rasulnya, maka karena Allah dan Rasulnya. Ya. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niat. Apapun itu amalnya. Ya. Apakah orang itu ketika sholat? Apakah orang itu ketika haji? Apakah orang itu umroh? Atau apakah orang itu ketika saum kita hari ini yang sekarang kita lagi laksanakan, ya, atau orang itu jihad fisabilillah, atau orang itu berinfak ratusan ribu, ratusan juta, bahkan miliaran
ya, ketika kembali kepada hadis ini, ya, orang tersebut ketika dari awalnya itu laisa lillahi wa laisa lillahi wa laisa lillahi, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan diharap amal itu akan diterima di Allah Subhanahu wa taala. Orang berinfak misalnya ingin dijadikan, disebut di kalangan masyarakatnya orang dermawan, ya, atau ada orang berjihad fisabilillah, ingin dijadikan dan dikenal di kalangan para circle-nya, para komunitasnya, besti-bestinya, orang sekitarnya, ingin disebut sebagai pemberani, sebagai pahlawan. Atau ketika saya meninggal dunia, ketika kita meninggal dunia, atau orang tersebut meninggal dunia, supaya nama aku disebut, diabadikan dalam sebuah nama, dalam sekolah-sekolah, dijadiin sebuah patung. Nama Fulan bin Fulan sebagai pahlawan yang ada di daerah tersebut, yang berada di daerah kota tersebut, yang berada di daerah negara tersebut. Ada orang yang kemudian berjihad niatnya liyuqala, supaya disebutkan sebagai seorang mujahid. Ada juga orang yang kemudian juga niatnya qari'ul Quran, ya, talibul ilmi, mencari ilmu S1 di mana, S2 di mana, S3 di mana, menjadi orang terkenal ya ketika pulang ke negaranya, dan orang menjulukinya sebagai orang yang luar biasa. Tapi ketika itu semuanya, mencari ilmu kah, berinfak kah, saum kah, zakat kah, haji kah, umroh kah, dan lain sebagainya, niatnya laisa lillah, bukan karena Allah, maka dia akan mendapatkan sebagaimana apa yang dia inginkan. Jangan minta sama Allah. Artinya apa? Amalannya sekian puluh kali berjihad, berapa miliar itu uang, berapa puluh tahun orang mencari ilmu, maka dia hanya mendapatkan apa yang dia inginkan. Jangan berharap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah mardudun indallahi taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, yang menjadikan amal seseorang itu mardudun adalah adamu muwafaqati itba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengikuti apa yang kemudian menjadi contoh, jejak, ajaran yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, ketika tidak ada niat, yang lillahi, hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah dorongannya. Yang kedua adalah rule yang harus kita ikuti adalah ya sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang jalan yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah yang selama ini diperjuangkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus betul-betul menjadikan acuannya. Ketika orang itu beramal. Ya. Kalau orang itu haji misalnya, apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW menjadi hajinya? Apa yang menjadi rukunnya? Apa yang menjadi hajinya? Apa yang menjadi sunnahnya? Itu semua diperhatikan. Kalau kita misalnya mabit harusnya di Mina, maka harus di Mina. Rasul mencontohkan di Mina. Kalau orang misalnya wukuf di Arafah, Rasul mencontohkannya wukuf di Arafah. Kalau bab sholat misalnya, Rasul mencontohkannya. Ketika berdiri seperti apa? Rasul mencontohkannya ini berapa rakaat, subuh berapa rakaat, duhur berapa rakaat, isya berapa rakaat, maghrib berapa rakaat. Maka itu semua adalah ketentuan-ketentuan yang menjadikan ajaran Rasul 1400 tahun yang lalu. Apapun itu yang diajarkan oleh Rasul SAW yang menjadi syariahnya, maka kita betul-betul perlu on the track. Perlu copy paste apa yang menjadi paduan, pedoman dari Rasulullah SAW. Tidak bisa lagi kita mengada-ngada di dalam sholat. Tidak lagi kita mengada-ngada di dalam masalah di manakah kita wukuf, di Arafahkah atau di luar. Karena ada sebagian saudara-saudara kita, sahabat kaum muslimin yang ada di sana, bikin Arafah baru. Bikin kemudian Mina baru. Bikin tempat-tempat yang lain yang baru semuanya. Ya, jadi yang kedua ini adalah betul-betul orang kalau memang pengen diterima amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata siapa itu? Kata para ulama itu adalah itba ma wafaqahu Rasul, itba ma sannahu Rasul, itba ma 'allamahu Rasul,
mengikuti apa yang Rasul ajarkan, mengikuti apa yang menjadi syariahnya, mengikuti apa yang menjadi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebenaran itu bukan lagi menurut logika, kebenaran itu bukan lagi menurut adat istiadat. Kebenaran itu bukan lagi menurut subjektivitas kalau kita bicara beragama dan ibadah. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadisnya, urusan dunia amma umuri dunya fa antum a'lamu. Kalau urusan dunia kalian lebih tahu daripada aku. Amma umurul akhirah wa umurul ibadah. Adapun urusan yang berkaitan dengan masalah ibadah, fa ilayya, maka kembali kepada aku. Fa ilayya, kata Rasulullah, kembali kepada aku. Ya, ketika orang itu tidak ada peranan atau tidak ada keinginan untuk mengikuti, maka jangan harap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan renungan kita pada hari ini menjadi momen bagi kita semua untuk sama-sama yuk kita perbaiki diri, perbaiki. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.